Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda, sadaqa wa'da, wa nasara abda, wa a'azza junda, wa hazamal ahzaba wahda. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Bapak Ibu, saudara-saudara jamaah Masjid Baitur Rahman yang dirahmati Allah, kesempatan kultum ini akan saya gunakan untuk melanjutkan materi khutbah saya di hari Jumat. Mboten napa-napa nggih Bapak Ibu nggih. Kalau yang materi Ramadan saya kira sudah banyak sekali. Di khutbah Jumat saya sudah menyampaikan kisah perjalanan dakwah Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, dan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam beserta Nabi Ismail, putra yang pertama. Selanjutnya coba tebak adik-adik kira-kira Nabi siapa? Terakhir khutbah Jumat saya menyampaikan Nabi Ibrahim bersama Nabi Ismail telah menyelesaikan pembangunan rumah Allah bernama Ka'bah. Setelah itu keduanya berpisah untuk dalam waktu yang sangat lama sekali. Jadi Nabi Ibrahim kembali ke Palestina, Nabi Ismail menetap di Mekah bersama ibundanya Siti atau Sayyidati Hajar. Sekembalinya dari Mekah, Nabi Ibrahim sampai di Palestina, kedatangan tamu. Tidak tanggung-tanggung, tamunya 3 lelaki, gagah-gagah, ganteng-ganteng. Yang ternyata tamunya adalah malaikat Jibril, malaikat Mikail, dan malaikat Israfil. 3 malaikat ya. Kalau di lain riwayat ya, ketika seseorang akan meninggal itu nanti kedatangan juga 3 malaikat, malaikat Jibril, malaikat Mikail, dan malaikat Israfil, bukan Israfil. Nah, yang bertamu di rumah Ibrahim itu Jibril, Mikail, dan Israfil. Dalam riwayat lain tambah satu lagi malaikat Rafail. Saya coba cari Rafail, ternyata di kitab Bible adalah penghulunya malaikat. Nah, nanti kalau saya cerita penghulu malaikat sampai pada kisah iblis yang namanya Azazil. Sementara riwayat yang paling kuat adalah 3 orang laki-laki, ganteng, gagah. Jadi Bapak Ibu, malaikat kalau ditugaskan oleh Allah menyerupai manusia pasti ganteng, tidak pernah jelek apalagi ledak. Jadi kalau kita kedatangan tamu ganteng-ganteng tidak terkenal, husnudun saja, mudah-mudahan malaikat, asal bukan malaikat Israel. Nek Dawudi kabeh. 3 malaikat ini tiba-tiba mengucapkan salam pada saat Nabi Ibrahim di belakang, katakan di dapur. Baru saja Nabi Ibrahim menjawab salam, waalaikumsalam ya mungkar, jawaban salamnya, karena Ibrahim tidak mengenal tamunya siapa. Tiba-tiba tamunya sudah ada di dalam rumah. Jadi kaget itu loh. Baru saja salam dijawab, pintu belum dibuka, sudah ada di dalam. Jadi kaget ini. Coba kalau yang kedatangan tamu panjenengan Babel, mesti kaget itu. Dan tamunya datangnya jam 12 malam. Kira-kira kados pundi Pak nek ketekan tamu mesti lapor RW ini nih. Wong telu lanang gagah-gagah.
Tapi Ibrahim Bapak Ibu punya kebiasaan yang menarik yang sepertinya tidak bisa ditiru oleh orang lain. Apa kebiasaan Ibrahim? Setiap kedatangan tamu tidak pernah bertanya kamu siapa, dari mana, apa keperluannya, tidak pernah. Yang pertama kali dilakukan Nabi Ibrahim pasti menyediakan suguhan, membuat minuman, bahkan makanan. Pripun, sami boten kalian jenengan kula. Benten nggih. Dan Nabi Ibrahim selalu menyuguhkan makanan yang fresh, hangat, ya, siap saji. Waktu itu luar biasa, disembelihkan daging onta bakar, istilah sekarang barbecue. Ya, orang mau tahu petis moten. Tetapi ketika disuguhkan, tamunya diam saja, menjamah pun tidak, sehingga menjadi sangat gemetaran. Ibrahim takut. Ya. Tetapi tiga orang lelaki ini akhirnya mengenalkan diri kalau ternyata adalah malaikat dan akan memberikan dua kabar. Yang satu kabar gembira, yang kedua kabar kurang gembira. Nah, saya sampaikan dulu kabar yang kurang gembira. Apa kabarnya? Malaikat ini diperintahkan oleh Allah untuk menghancurkan, memusnahkan kaumnya Nabi Lut alaihi salatu wassalam yang berada di negara Yordania. Nabi Lut ini Bapak Ibu keponakannya Nabi Ibrahim. Dulu ketika di Babilonia dirawat, dididik, diopani Nabi Ibrahim. Ketika Ibrahim hijrah ke Palestina diajak, terus diislamkan oleh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pamannya Nabi Lut khawatir kalau Nabi Lut terkena ketularan akhlaknya, karena hidup di lingkungan istana yang pejabat-pejabatnya banyak melakukan praktek KKN, korupsi, kolusi dan nepotisme, dan banyak juga yang melakukan praktek penyimpangan seksual. Diselamatkan Ibrahim. Setelah masuk Islam, diislamkan oleh Nabi Ibrahim, kemudian oleh Allah diangkat menjadi nabi ketika usia 40 tahun. Nah, terjadilah pembagian tugas. Nabi Ibrahim tugasnya di Palestina, Nabi Lut di Yordania. Jadi ketika itu, zaman itu ada dua nabi, beda wilayah. Maka umatnya Nabi Lut tidak punya kewajiban kepada Nabi Ibrahim, umatnya Nabi Ibrahim tidak punya kewajiban kepada Nabi Lut, beda wilayah. Ya podo Karangwaru kalau Tegalrejo beda-beda, punya nabi-nabi sendiri. Nah, kedatangan malaikat ini mengabarkan Ibrahim kalau akan dihancurkan negara Yordania. Maka Ibrahim pun bertanya, apa tidak bisa ditunda? Tidak bisa. Apakah kamu tidak tahu di sana ada keponakanku, ada Nabi Lut? Apa kata malaikat ini? Ini kehendak Allah. Allah lebih tahu, pasti akan menyelamatkan Nabi Lut beserta anak-anaknya kecuali istrinya. Istrinya tidak selamat. Apa sih kesalahannya kaum Yordania, Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Al-Quran menggambarkan di Yordania ketika itu adalah penduduk yang memiliki akhlak seburuk-buruknya, yang tidak pernah dilakukan oleh umat-umat sebelumnya. Maka disebut umat mujrimun, umat yang terkutuk. Ya, mujrimun itu kumpulannya akhlak-akhlak jelek, jahil, bodoh, kelitih, begal, penyamun, berlebihan, melampaui batas, kumpul jadi satu, namanya mujrimun. Nah, pusatnya di kota Sodom, ya. Tempat dulu waktu itu Ibrahim juga khitan di sana. Nah, Sodom itu sekarang terkenal dengan nama Sodom. Jadi di Yordania Bapak Ibu ada 100 kota, tetapi yang melakukan praktek penyimpangan seksual ada 5 kota. Di antaranya 2 kota besar, Sodom dan Gomora. Jadi lanang do seneng lanang, di kota lain wedo do seneng wedo, di kota lain yang ketiga lanang seneng lanang padahal do duwe bojo. Kalau yang pertama tadi masih single. Kota yang keempat wedo do seneng wedo do duwe bojo. Kalau yang kedua tadi masih single. Dan yang kelima bapak karo anak, anak karo ibu. Nah, 5 kota ini yang melakukan praktek penyimpangan seksual.
Mereka juga mendirikan majelis-majelis seperti kita ada pertemuan, ada arisan barangkali, ada rapat-rapat. Tetapi yang dilakukan mereka adalah pertama, Bapak Ibu, coba perhatikan akhlak yang tidak perlu kita tiru, bahkan harus ditinggalkan. Di dalam majelis pertemuan mereka sering melakukan tradisi kentut-kentutan. Jadi satu ngentut diledakkan, buar, dut, nanti ketawa semua. Temennya balas, ketawa lagi. Nah, Bapak Ibu, mungkin kita pernah melakukan ternyata kentut-kentutan sudah ada di zamannya kaumnya Nabi Lut. Ini sangat dilarang. Tidak cuma itu, mereka suka duduk-duduk di pinggir jalan. Nah, mungkin kita pernah melakukan. Mohon maaf, Nabi melarang kita. Jadi hukumnya paling tidak makruh kalau kita duduk-duduk di pinggir jalan, di gang, marahi orang yang lewat itu risih. Dadak nyun sewu, ngapunten. Padahal salah orang yang duduk-duduk, bukan orang yang lewat. Itu ternyata sudah ada di zaman Nabi Lut praktek seperti itu. Mungkin kita pernah melakukan, nanti kalau ada orang lewat di sopo, Mbak Yanti alim-alim budek gitu. Malah seperti itu, jadi malah risih. Itu ternyata sudah ada. Bahkan lebih dahsyat lagi Bapak Ibu, setiap orang asing yang masuk ke kota Sadum, nah, kota Sadum Bapak Ibu itu pusat perdagangan. Jadi kalau saya gambarkan seperti Pasar Beringharjo, Malioboro sampai Tugu. Nah, kotanya masuk ke Jalan Pasar Kembang kira-kira 100 meter. Jadi pasar kembangnya Yordania itu ya sarkem gitulah gampangannya nggih. Cuma kalau sarkem di sini kan lanang do wedok nggih. Kalau Sodom itu mengerikan sekali, 5 macam itu praktek penyimpangan seksual. Nah, setiap ada tamu datang, orang-orang yang duduk di pinggir jalan itu membuat undian. Masing-masing memegang satu piring, isinya 10 kerikil. Nanti orang asing yang datang selalu dilempari. Kalau kena, nah yang kena ini jatahnya orang yang melempar. Terus digilir. Jadi kayak arisan ini kalau sesama laki-laki, kalau yang datang perempuan, yo dilempar, nek syukur orang mati yo selamat, mati yo mati. Itu sampai seperti itu umatnya Nabi Lut itu. Nah, praktek seperti itu setiap hari, setiap saat seperti itu. Jadi majelis-majelisnya pun dilakukan di forum-forum terbuka. Mungkin kalau di Yogyakarta dadak nyewa hotel nggih, ngamar nggih. Ini tidak di hadapan orang, sama-sama bareng-bareng itu loh. Itulah yang menyebabkan Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an, kaum yang mujrimun, kaum yang terkutuk seperti iblis juga terkutuk. Maka malaikat ini memberikan kabar kepada Nabi Lut akan dihancurkan oleh Allah karena sudah bandel sebandel-bandelnya. Nah, Nabi Ibrahim sudah menawar, ternyata tidak bisa. Akhirnya tamunya ini pamitan dan segera menuju ke Yordania. Sampai di sana, begitu masuk kota Yordania, terutama di Sodom, kebetulan 3 malaikat yang menyerupai laki-laki ini bertemu dengan anaknya Nabi Lut. Kebetulan ketemu, ya. Anak yang pertama namanya Dakwara, yang kedua namanya Rita. Ya, kayak orang Indonesia aja. Malaikat ini bertanya, di mana rumahnya Nabi Lut? Anaknya ini takut, khawatir sekali. Karena praktisi orang-orang Yordania, siapapun yang masuk gapura langsung dihabisi dulu, maksudnya dinikmati dulu, dirasakan itu loh. Jadi dirasakan dulu itu. Jadi anak ini takut, kebetulan 3 laki-laki ini pas masuk itu gapuranya sepi, gak ada yang jaga. Nah, akhirnya ditunjukkan alamat, kemudian bertemulah dengan rumahnya Nabi Lut alaihi salatu wassalam. Sebagaimana dengan anaknya, Nabi Lut juga takutnya bukan main, bukan takut pada 3 lelaki ini, takut kalau tamunya dinikmati oleh orang-orang sak kampung, bahkan sak negeri. 5 kota, coba bayangkan Bapak Ibu. Tadinya cuma 2 orang, 4 orang bisa 1 kota, 5 kota di Yordania ketika itu. Nah, saking takutnya akhirnya malaikat mengatakan kalau kami bertiga adalah utusan Allah dan akan segera menghancurkan kota Yordania.
Mendengar berita seperti ini, Nabi Lut senang sekali dan minta disegerakan. Kata malaikat, sabar ya Lut, pada saatnya akan datang dan sekarang sudah malam, hampir tiba saatnya fajar. Maka siap-siap saja kalau nanti musibah Allah akan segera datang. Dalam kondisi yang genting seperti ini orang 5 kampung Pak, berjalan dengan cepat, tergesa-gesa dengan membawa syahwat yang sangat membara. Jadi ingin menikmati tamu ini. Lah beritanya dari mana? Ternyata dari istrinya Nabi Lut. Ketika malaikat cerita pada 2 anaknya, istrinya nguping, kepo. Terus berkumpul memberitahu kepada kampung ada 3 tamu yang datang ke rumahku. Maka sak kampung teko kabeh Pak, sampai nubrak pintunya. Ya Lut, buka pintunya, kamu jangan nikmati sendiri, aku juga ingin menikmatinya. Itu yang membuat Nabi Lut takut sekali itu. Kata malaikat, tenang ya, tenang Lut. Nah begitu pintu didobrak, bro, jebol nggih. Nah malaikat Jibril cukup dengan 1 sayapnya saja, orang-orang yang mendobrak pintunya Nabi Lut ditempeleng dengan sayap saja, maka semuanya menjadi buta. Ada yang benar-benar matanya hilang, jadi tinggal hidung, mulut sama telinga. Ada pula yang ada matanya tapi tidak bisa melihat. Jadi ada 2 macam buta ketika itu. Itu saja tidak kapok. Apa yang mereka katakan? Ya Lut, hari ini kamu menang, tapi besok kami akan datang, seluruh 5 kota akan datang ke sini semua. Wah, tambah takut lagi Nabi Lut itu. Dan saatnya fajar hampir tiba, malaikat memerintahkan Nabi Lut supaya segera hijrah, pindah, menyelamatkan diri lewat pintu belakang. Apa kata Nabi Lut? Apakah kami akan selamat? Allah akan menyelamatkannya kecuali istrinya. Jadi istrinya berkhianat ya. Dalam riwayat lain istrinya ikut, tapi ketika terjadi musibah tidak kuat dengan jeritan kelompoknya, terus nengok, akhirnya kena petir juga dan istrinya meninggal dalam keadaan kafir atau jahiliyah. Nah sementara Nabi Lut dan 2 anaknya selamat meninggalkan daerah yang memang dikutuk oleh Allah. Nah Bapak Ibu, proses terjadinya musibah seperti ini sangat mengerikan sekali. Saya tidak bisa menggambarkan, hanya bisa menceritakan saja, mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi proses terjadinya musibah yang dijatuhkan kepada kaum Nabi Lut, umatnya Nabi Lut, dimulai dari aksi malaikat Jibril yang cukup dengan 1 sayapnya saja mencukil ya. Jadi 5 kota ini dicukil dengan 1 sayap ya. Nabi mengatakan malaikat Jibril itu punya 600 sayap. Ini cukup dengan 1 sayap saja 5 kota langsung dicukil ya. Gambarannya begini. Andaikan ini ada baki, di atasnya ada 5 bakso, 5 mangkok bakso, ini dicukil, diangkat sampai ketinggian langit pertama. Sampai di langit pertama, dibalik bakinya. Kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Awotah kabeh toh? Tapi orangnya tidak mati. Anak mati pena, tidak mati. Saat manusia berjatuh, 5 kota loh Bapak Ibu, 5 kota. Saat berjatuhan, karena dibalik bakinya, Allah masih menghujani dengan batu bara, batu api yang membakar, yang diambilkan dari neraka. Dan batu-batu ini ada namanya ini. Nama penduduk yang melakukan praktisi seksual dari 5 kota ini. Jadi nggak bisa menghindar, kayak rudal, peluru kendali, kayak torpedo ngejar terus. Termasuk orang-orang yang ketika itu tidak berada di kota itu, mungkin pas pergi entah kemana itu ya, itu batunya mengejar. Jadi kalau sekarang ada rudal, peluru kendali, ada torpedo, itu dari dulu sudah ada. Batu dari neraka mengejar itu. Ya habis semua itu 5 kota. Sebenarnya ada 100 kota, cuma yang melakukan praktisi penyimpangan seksual ada 5 kota, maka 5 kota inilah dihancurkan, dibalik. Maka ini disebut kota Al-Mu'tafikata, kota yang dibalik oleh Allah.
Bahkan disebut juga dengan nama lain kota mahjubun ya. Kota yang hukumannya bertubi-tubi, terus turun-temurun, tidak akan pernah selesai. Jadi sampai sekarang Bapak Ibu, itu kota itu masih dalam azab Allah. Maka Nabi mengatakan jangan sekali-kali mengunjungi tempat yang dilaknat oleh Allah. Dulu Nabi Muhammad pernah ketika berada di tempat itu mendengar sayatan jeritan orang-orang itu. Maka Nabi mengatakan inilah tempat yang dikutuk oleh Allah. Bahkan sampai sekarang, bahkan sampai hari kiamat mereka merasakan hukumannya. Naudzubillah min dzalik. Inilah umat yang terburuk, kaumnya Nabi Lut alaihi salatu wasalam. Nah, tempat musibahnya itu yang sekarang dikenal dengan nama Al-Bahrun Al-Majitun Al-An, laut mati. Nah, mungkin kita pernah mendengar laut yang memiliki kadar garam tertinggi sehingga orang yang berenang tidak bisa tenggelam, ngambang. Kadar garamnya tinggi dan itu tempat yang terendah di dunia. Jadi sama dengan serendah-rendahnya akhlaknya mereka. Nah, itu namanya laut mati. Yang anehnya sampai sekarang malah dijadikan ikon pariwisata, do selfie. Naudzubillah min dzalik. Pelajaran buat kita Bapak Ibu, kalau kita tahu sejarah, misalnya ada tempat yang dilaknat oleh Allah, sebaiknya pesan Nabi kita tidak mengunjunginya, bukan malah do foto-foto, selfie dan sebagainya. Nah, demikian Bapak Ibu kisah singkat perjalanan dakwah dari Nabi Lut alaihi salatu wassalam. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup pengajian kultum tarawih pada malam hari ini dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.